Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fathul Qarib. Faslun pistimali alati siwak. Bejuri halaman 42. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain min bid-darain. Wa qala faslun utawi iki iku pasal suwiji kang tetep ieu pasal ing dalem mertelaken hukum nganggo alat siwak. Istimali alati siwaki kang tetep ieu pasal ing dalem mertelaken hukum nganggo alat siwak atau susur. Wahwalan utawi siwak min sunanil wudu'i iku tetep setengah saking piro-piro pasunatan wudu. Wayut lakulan den ucapaken aopo asiwa kususur aidon halemani alama ing atase perkara yustaku kang den anggo susur opo bihi kalawan emak min arokin bayane emak ale tetep saking kayu arok wanahwihi lan umpamane arok tos sagitu heula biasa lapan paslun dibaca menang tilo hiji menang paslon dua menang paslan tilo menang paslin keur dibaca tilo mangka eta ngerabna tadi teu menang opat keur dibaca paslun menang dua nyaeta menang jadi mubtada khobarna dibuang paslun hadza mahaluhu atawa menang jadi khobar mubtadana dibuang nyaeta takdirna hadza paslun hadfu mayulamu jaizun kama taqulu zaid daman indakum wa fi jawabi zaid kau dani pasaidunis tugniaan keur dibaca paslan adalah jadi maf'ul bih tina fi'il fa'il nu dibuang menang kitu ngabuang fi'il fa'il netepkeun maf'ul bih menang bahkan ke dina bab istigol ma wajib ngabuang fi'il fa'il wa yuhdzafu nasibuha inu lima wa qad yakunu hadfuhu mutzama keur dibaca paslin JR mangka eta jadi majrur huruf JR na dibuang nyaeta takdirna undur pi paslin ngan lamun ngabuang huruf JR salian lapad ruba eta hukumna nadir langka ngan sanajan langka tetep cek Imam Ibnu Malik tesawiyas-wiyas teu nanaon ngabuang huruf JR netepkeun majrurna qad yujaru bisi waruba lada hadfin wa ba'duhu yuramuta tidak jadi menang tilu macana hiji menang paslun dua menang paslan tilo menang paslin. Adapun dari sisi irob lapad paslun irobana menang menang opat jadi macana tilu irobana na opat al paslu yukra'u ala salas irabuhum li'aw juhil arba pembacaan lapan paslun menang
jihad irab menang opat maca. Baik, dilihat kemudian paslun. Ieu pasal arek ngajelaskeun terkait pistimali alat siwak, bagaimana hukum menggunakan alat siwak atau nyusur. Wahwa siwak adalah min sunanil wudu, dari sebagian beberapa sunat wudu. Karena sunat wudu banyak, sapalihna sebelumna maca bismillahirrahmanirrahim, maca naon deui alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ja'alal ma'a tahura. Wa huwa min sunanil wudu. Wa yutlaku juga diucapkan opo siwak naon siwak susur teh ayadon alama yustaku, akan sesuatu yang digunakan nyusur, min arokin bayane min lil bayan, baik itu kayu arok, awas, wa nahwihi dan seumpamanya. Lihat tengahnya, lihat tengah sarahna hasyah, pas di bawah nadoman. Wal muradu binahwihi, anu dimaksud binahwihi, nahwihi seumpamana arok naon kulu khosinin. Nah ini sering disurah Pak Haji ya, bab maulid, naon kulu khosinin tahirin, setiap perkara yang kasar juga bersih, yuzilul qalha ay sapratal asnan, yang bisa menghilangkan kuning-kuningnya gigi. Oh nusok dingaranan zigong. Eta bisa dijadikan susur. Walau nahwa khirpatin, walaupun seumpamanya kain, bahan, ujung sorban, ujung kemeja, ujung jas, ujung sarung. Sarungan nu kasar, ulah asam sih, padimor, lesang utama. Oh, au usbu'i ghairih, atawa telunjuk orang lain. Tuh, berarti telunjuk sorangan mah teu meunang. Imam Bejuri berarti mengcopy paste pendapat ulama yang tidak pernah tidur di malam hari, mengcopy paste pendapat ulama yang memiliki murid yang begitu cerdas, yang memiliki guru begitu cerdas. Pendapat siapa dia? Dia adalah Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Cek batur mah teu meunang make curug. Cek Imam Zakaria Ansor teu meunang make curug soteh, curug sorangan. Adapun curug batur mah teh janten sawios. Ya na Bejuri oge. Kan tadi teh urang lamun nyaho asal usulnya berarti beliau ini mengambil pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Salah satunya di kitab Fathul Wahhab, Asnal Mathalib, ya, dan lain-lain karya Imam Zakaria Al-Ansari. Dilanjut. Wasiwakulan utawi hukum nganggo siwak. Awas, payah taju li takdiri mudhof aistima wastimalus siwak. Siwak ai istima wastimalus siwak, utawi hukum nganggo siwak iku mustahabun, den sunatakeun ieu siwak fi kulli halin, ing dalam saban-saban tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhakeun ieu siwak tanzihan kalawan makruh tanzih, ila ba'da zawali, angin ing dalam sausene lingsir sarangenge. Lisaimi hale tetep kadue wong kang puasa, pardon hale puasa kang sunat au naflan atawa puasa pardon hale kang puasa fardu au naflan atawa puasa sunat. Wa tazululan ilang opo kal al karahatu hukum makruh bi guru bisamsi kalawan surupe sarangenge. Baik, siwak adalah alat bebersih. Makanya lihat di komen pertama Imam Bejuri paslun sarahna paslun. Munasabatu hadal pasli huna anna siwaka mitharun. Mimnya kasroh isim alat. Kenapa bab siwak ditutur atau diadakannya setelah baslun ma'un?
Faslun menceritakan bab air. Karena ada munasabah, ada perpantesan dengan pasal ini. Cai atau air adalah untuk membersihkan. Begitu juga dengan siwak. An-nasiwak mitharun. Siwak itu adalah alat alat susuci. Maka setelah kama anna kullan minal ma'i wadabik mitharun. Lakin kulun minhuma mitharun anin najis wasiwak mitharun anil khodar. Kalau air itu kan menjadi alat suci untuk hal-hal yang najis. Adapun siwak adalah alat suci dari kotoran-kotoran, hal-hal yang dianggap jijik seperti jigong dan lain. Nah, tapi ada wajah persamaan pikul pian nakulan mitharun. Tadi satu persamaan adalah alat bebersih. Tuh, hukum siwak wasiwaku, adapun hukum siwak. Siwak itu kan alat. Jadi alat itu enggak ada hukumnya sebenarnya. Kata Imam As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami, al-alat la tunatu bil ahkam. Alat itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Ketika alat itu akan menjadi hukum, maka ketika digunakan. Tuh. Ketika digunakan, sorban, alat. Hukum sorban kumaha? Hukuman. Tapi ketika sorban dipakai sholat, maka hukumnya surah. Susur hukumna kumaha? Hukuman. Tapi ketika susur dipakai sholat, dipakai dahar, dipakai naon, nyusur heula, maka jadilah si siwak itu menjadi hukum sunat. Maka logatna wasiwaku utawi hukum nganggo siwak, ai istimalul siwak. Itu. Jadi nakdirkeun mudhof tingali dina sarahna halaman 43 paling atas. Payahtajul li takdiri mudhof ai wastimalus siwak. Wa alaihi jarosari haitsu qol ai istimaluhu wal awal ahsan li adam ihtiyaji ila takdir walau abbarul musannif bil istiyaq kama abara bihi fil manhaj lakana aula. Di komen nih kritikan argumen, tapi kritik argumen bukan kritik sentimen. Jika musannif dalam kitab Fathul Qarib menggunakan ibarat wal istiyaq bukan wasiwak, maka itu akan lebih utama. Tapi kan tidak menjadikan hilang keberkahan atau hilang follower dari sebab di komen dikritikan, karena kritikan yang hal wajar. Kritiknya kritik ya, argumen bukan kritik sentimen. Tetap Fathul Qarib seulama Nusantara, seantero khusus di Indonesia, semua pesantren pasti mengkaji kitab Fathul. Lamun salah, kalau nggak berkah, kalau nggak manfaat, nggak mungkin diaji. Makanya tadi di awal kita ngaji tabarruk kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang memiliki murid pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh ya Imam Hasin Asy'ari. Tadi dibaca fa utawilil mubtada iku khobar opoli fa'ilin wana ibn dhahar wa ing lima pulin bihi karena lima olin li ajlihi wa ing dalam darab talimap olin ma'ah silatu mausulin mislu sifat maf'ulul mutlaq gibihi kalawan kadzaka ba'ul jarri patlu bil bayan apane litami zihale halu pajtaidu bil diyari jalo apane litami zihale halu pajtaidu bil hibdiyari. Jadi wasiwak, hukum siwak mustahabun disunahkan fi kulli halin tuh. Laula dengan dasar hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakun inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli halin. Wala yukrahu tansihan, tidak dihukumi makruh tansih. Hukum tansih itu apa? Hukum yang mendekati haram.
ila ba'da zawal, terkecuali pakai siwak setelah terbit atau mulai istiwa. Jam 12 ke sana lisoim, bagi mereka yang sedang puasa tidak disunahkan lagi, bahkan makruh. Bahkan kenapa dimakruhkan? Biar orang yang puasa itu mulutnya bau. Karena di tengahnya lihat isyarat di bajuri la khulu puspa misaim. Lamnya patah, lam ibtida atau lam mauti ahlil qasam. La khulu puspa misaim yakti bau cangkeme wong kang puasa. Iku atyabu indallah min rihil miski, lebih wangi menurut Allah daripada minyak miski. Aksaru sawaban indallah min rihil miski, maksudnya adalah lebih banyak pahalanya lagi daripada kita menggunakan minyak miski. Jadi orang yang mulutnya berpuasa bau itu wajar, justru untuk menambah apa? Menambah pahala. Itu sungut apa cubluk? Sungut apa? Sepiteng. Itu wajar. Bulan puasa kamu geus puasa kali 15 kali itu mah makin mantap ya. Luar biasa. Hukumna dilanjut logatanana. Wahtaron Nawawi, lihat Imam Nawawi memilih pendapat ikhtiar awas, setiap ibarat dengan teks atau dengan kalimat ikhtaro atau ikhtiar berarti pendapatnya nyeleneh beda dengan jumhur. Nanti ada satu kitab khusus Ikhtiyaratun Nawawi, ya. Pendapat-pendapat yang berbeda dengan jumhur. Seperti contohnya misalnya Imam As-Suyuti, Wakhtaro Suyuti. Tuh. Nah ya, jawazal wat'i indal haid. Mengawenangkeun Imam Suyuti itu ngaji mak pamajikan keur tingkah haid. Asal ulah dicolok antara bujal jeung tueur mah teu sawias. Sekali ini pendapat yang berbeda dengan jumhur, namanya ikhtaro. Maka jumhur mengatakan ketika puasa maka dimakruhkan nyusur kalau sudah waktu zuhur. Wahtaron Nawawi ada makarohah mutlak. Maka Imam Nawawi memiliki pendapat tidak makruh mutlak. Mau sedang puasa, mau enggak puasa, mau sebelum zawal, mau sesudah zawal, mutlak saking sunnahnya Ini kan berarti pendapat nyeleneh beda dengan pendapat yang. Nah, ketika nyeleneh, pakai dalil, pakai referensi, mapi musilah. Gak masalah, gak usah didebat, gak usah dibully. Namanya kepala orang itu beda-beda pendapatnya. Yang menjadi acuan, yang menjadi Imam Nawawi mengatakan tetap sunnah, sayang. Kalau yang sudah dawam itu, ketika datang puasa, dia gak bisa nyusul lagi. Akhirnya nanti kaku lagi. Udah dawamin aja lah, saya ngelihat ke arah sananya pertimbangan saya gitu loh. Ulama yang memakruhkan dengan pertimbangan hadis la khulupu pamisaim atyabu indallah minal miski. Ada satu hadis juga apa-apa ya, biar mulutnya bau itu justru pahalanya lebih besar. Tuh pendapat beda. Tapi Imam Nawawi ngobrol biasa, ngopi bareng, bung aing jeung ahli bid'ah enggak kok. Hebat kan tuh. Sebenarnya kalau kita mikir ya, meneliti, mengkaji dengan penuh kesadaran, menghilangkan keegoisan, wasyabaka patohir, yang kemudian baju kepangkatan kita lepaskan dulu, keegoisan kita lupakan dulu, keiri dengkian dilepaskan dulu, selesai sebenarnya masalah itu bisa dituntaskan dengan ngopi bareng, yang lebih dikenal dengan kopdar, ngopi sampai mudar atau pidato, ngopi dahar foto. Selesai. Wa huwa ai siwak, adapun hukum siwak salah satu mawadi'a di tilu tempat asadu istihbaban, lebih direkomendasikan lagi, lebih dianjurkan lagi. Di mana min ghairiha, daripada selain yang tiga. Yang pertama inda tagoyuril pami, ketika kalian bangun tidur kan lama enggak ngomong tuh. Apalagi tidurnya geus isuk teh adar, hudang wayah kieu, pan eta cibeungeut sungut nya, mau betem eta 7 jam tah. Hudang susur, mentah hudang sare disunahkan susur. Makanya Rasulullah bangun tidur nyusur. Kenapa? Tagoyuril pami. Kalau mau susur sih enggak bau mulutnya,
Cuman kan buat ngajarin ke umat, pan umat mulutnya mau acara rasul. Tuh udang sore ge bau ambulan, komode hudang sare. Bari ngadah dir teh kena curi-curi teh sampai ngerak teh mi kabayang teh. Atau min azmin kelamaan diam, sukutun tawilun tarkul akli lama enggak makan. Ya. Wa inna maqala wa ghairi ya musannif kenapa musannif menggunakan kalimat ghairi liyasmula tagoyural fami bi ghairi azmin ka akli zirihin karihin. Musannif lebih cerdas, lebih pintar ya, bukan saja kelamaan diam, bukan saja enggak makan lama, tapi makan sesuatu yang menimbulkan aroma yang enggak sedap, zirihin karihin, aroma-aroma yang enggak sedap, seperti apa? Bawang merah, wabasolin bawang apa? Bawang putih, dan masih banyak lainnya yang tidak ditemukan di Jazirah Arab atau di daratan Timur Tengah. Maka beliau mengatakan, menambahkan ibarat dengan wa ghairihima. Karena tadi ini beliau adalah orang bijak, khawatirnya ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, makanan yang baunya kurang sedap tapi tidak ditemukan di Timur Tengah. Maka selalu memakai ibarat wa ghairi ya atau wa ghairi hi, wa ghairi hima, wa ghairi ha. Berarti menunjukkan ulama tersebut tidak kaku, bijak karena mengetahui akan luasnya, akan banyaknya, akan suburnya di satu negara. Bukan khawatir, justru terjadi banyak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang menimbulkan aroma tak sedap. Nah, entah jengkol dan petai. Mangka eta ge tetep hukumna makruh. Sugana kitabna aya wa yukrahu al jengkolu wa yukrahu al petayu do ayo do. Aduh. Wa yukrahu ad-durenu wa yukrahu al-kadu. Tapi kan masuk include dalam ibarat wa ghairi hima. Tuh, cerdas sebenarnya. Autawilil mubtada iku khabar apalifa'ilin wa naibin zohar wa imli maqulin bihi karna lima ulin li ajlihi wa in dalam dara serta lima ulin ma'awakan sifat silatu mausulin kajamis wa maqulul mutlaqi bihi kalawan kadaka bahu jarifatu billayan apane tamizi hale halu pajtahidu bil ibtiyari jalu apane tamizi hale halu pajtahidu bil